Inilah debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pemilihan tahun 2020. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin dan pemirsa, langsung saja kita akan mengundang kedua pasangan calon yang akan menjadi peserta pilkada yang akan berdebat pada malam hari ini di saat ini. Dan pemirsa, kita sambut pasangan calon nomor urut 1 diusung oleh gabungan partai politik pengusul Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Perindo. Calon Bupati Haji Iskandar Kamaru SPT, lahir di Momalia 16 Desember 1974. Pernah menjadi sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan sejak tahun 2009 hingga 2015. Menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Bolaang Mongondo Selatan tahun 2019 hingga 2024. Menjadi ketua fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pada tahun 2010 hingga 2014. Ketua Komisi 3 DPRD Bolaang Mongondo Selatan di tahun yang sama, 2010 hingga 2014, Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan periode 2016 hingga 2018, dan menjadi Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan periode 2018-2021. Calon Wakil Bupati pasangan nomor urut 1, Dedi Abdul Hamid, lahir di Pinolosian 5 November 1969. Menjadi Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bolaang Mongondo Selatan selama 2 periode, yakni pada tahun 2014 hingga 2019 dan pada tahun 2019 hingga 2024. Pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pada tahun 2014 hingga 2019 dan menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pada tahun 2019 hingga 2021. Hadirin dan pemirsa, inilah pasangan nomor urut 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita sambut pasangan nomor urut 2. Gabungan partai politik pengusul PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PAN. Calon Bupati pasangan nomor urut 2, Riston Mokoago Esos, lahir di Momalia 18 Maret 1980. Pernah menjadi Ketua DPC Hanura Bolaang Mongondo Selatan pada tahun 2008 hingga 2020. Ketua Bapilu DPD Hanura Sulawesi Utara pada tahun 2015 hingga 2017, Ketua Bidang OKK DPD Hanura Sulut 2017 hingga 2018. Menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo periode tahun 2009 hingga 2014 dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan periode 2014 hingga 2019. Calon Wakil Bupati Dr. Randa Selvia Abdul Wahab Van Gobel ME, lahir di Kota Mobagu tanggal 18 Agustus 1965. Merintis karir di bidang pemerintahan sejak tahun 1992 hingga tahun 2000 menjadi pembantu pimpinan Dinas Kandep Dikbud Kabupaten Bolaang Mongondo. Menjadi Kepala Seksi Penerimaan Sumber Lain-Lain Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo. Menjadi Kabid Keswai dan Kedudukan Hukum PNS di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo. Kemudian menjadi Kepala BKD Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Hadirin dan pemirsa, kita berikan tepuk tangan meriah. Inilah kedua pasangan calon debat publik tahap pertama Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Dalam debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tahun 2020 kali ini mengangkat tema memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Tentunya hadirin dan pemirsa, materi debat pada malam hari ini telah disiapkan secara matang oleh tim penyusun soal
yang berisi orang-orang yang tentunya pakar dalam bidangnya. Hadirin dan pemirsa, saat ini kita akan masuk pada segmen pertama. Segmen pertama ini akan diberikan kesempatan bagi kedua pasangan calon memaparkan visi dan misi. Namun sebelumnya akan menayangkan video visi dan misi yang telah disiapkan oleh pasangan calon berdurasi 1 menit. Kemudian mendapat waktu 5 menit untuk penegasan kembali visi misi secara langsung oleh pasangan calon. Terlebih dahulu kita ikuti tayangan visi misi dari pasangan nomor urut 1. 5 menit saya berikan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menegaskan visi dan misi. 5 menit tertera di layar, terhitung ketika Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya pasangan berkah, saya dengan Pak Abdul Hamid. Malam ini akan mengikuti debat dengan visi kami mewujudkan Bola Mondow Selatan yang bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera, berkepribadian yang berdasarkan gotong royong dengan semangat gotong royong yang berdasarkan Pancasila, dengan penjabaran misi yang pertama meningkatkan nilai-nilai religius dan bersatu memelihara toleransi antar umat beragama yang berkearifan lokal berdasarkan Pancasila. Yang kedua, meningkatkan pembangunan kewilayahan yang berdaulat. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang kelima, meningkatkan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya serta berdaya saing. Dan yang keenam, meningkatkan akses interkoneksi perwilayahan guna percepatan pemulihan ekonomi. Itu yang kemudian penegasan visi ini yang berurusan dengan tema pada hari ini, yaitu memajukan persoalan-persoalan daerah. Maka tadi ada 2 misi kami, yaitu yang pertama meningkatkan pembangunan kewilayahan yang berdaulat, kemudian yang kedua meningkatkan kapasitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan. Terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa 3 menit. Silakan ditambahkan calon bupati dan calon wakil bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dalam pelaksanaan visi misi kami ke depan lebih banyak memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat. Yang utama karena kami tahu persis daerah Bola Mondow Selatan itu adalah daerah baru, sehingga segala kebutuhan, segala kepentingan masyarakat yang diutamakan. Untuk itu ke depan kami insya Allah kalau terpilih, segala sesuatu yang menjadi keluhan dalam masyarakat, insya Allah kami secara perlahan kami akan penuhi, karena kami juga masih daerah baru yang masih berkembang, sehingga dalam membangun suatu wilayah bukan mau simsalabim, semua terencana dengan bagus, disesuaikan dengan anggaran yang ada, dengan apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan suatu daerah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu yang tersisa, apakah akan dimanfaatkan? Cukup. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1, dan saat ini dengan waktu yang sama kita akan mengikuti tayangan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2.
Baik, pasangan calon nomor urut 2, 5 menit saya berikan untuk Anda menegaskan kembali visi dan misi Anda. 5 menit tertera di layar, terhitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, yang kami hormati tim penyusun soal, yang saya hormati Kapolres Bolaang Mongondo Selatan, yang saya hormati tim kampanye Bolaang Mongondo Selatan, baik pasangan urut 1 dan 2, yang kami banggakan moderator pada malam hari ini, yang kami hormati pemirsa TVRI dimanapun berada, seluruh masyarakat Bolaang Mongondo Selatan yang sempat mengikuti acara ini yang kami cintai dan banggakan. Acara debat hari ini yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai bagian dari tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan memiliki arti penting untuk menawarkan gagasan peserta pilkada agar dapat menjadi tolak ukur bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Tema debat hari ini yaitu untuk mengungkap permasalahan daerah jelas sangat strategis. Kami pasangan Rizky berpandangan bahwa kemajuan daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan hanya dapat tercapai lewat pemahaman yang paripurna pihak penyelenggara pemerintahan. Karena penyelenggara pemerintahan yang tidak memahami persoalan sudah pasti tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan daerah. Saat ini berbagai masalah masih sedang digeluti, mulai dari tingkat kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran yang tinggi, IPM yang rendah, dan potensi ekonomi yang belum terkelola dengan baik, terutama sektor pertanian, perikanan, agar Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan dapat maju sejajar dengan daerah lain. Demi mengatasi masalah daerah, pasangan Rizky mengusung visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan sebagai pusat pangan nasional yang inovatif, maju, dan berdaya saing. Visi tersebut dirasakan sangat relevan dengan kondisi objektif masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan saat ini. Untuk menjawab permasalahan yang ada, tantangan yang terbentang, memperhitungkan berbagai faktor strategis serta potensi Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan sebagai daerah dengan garis pantai sepanjang 180 km di Teluk Tomini yang dikenal sebagai pusat ikan serta lahan pertanian yang luas sekaligus subur. Guna mewujudkan visi tersebut, kami pasangan Rizky dengan integritas yang baik, komitmen untuk bebas korupsi, serta ditunjang oleh aparatur yang berintegritas tinggi, profesional, dan inovatif, akan melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan sesuai aturan, dan bukan sebaliknya justru meminta untuk dilayani. Kami berprinsip dalam bekerja, jika mudah kenapa dipersulit, apabila gratis kenapa harus dibayar, apabila memang sudah sesuai dengan persyaratan kenapa harus menambah-nambah persyaratan di luar dari ketentuan. Rizky dalam menyelesaikan permasalahan daerah akan memfokuskan pada 4 pilar, yaitu A. Transparansi atau keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil. B. Partisipasi atau keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun lewat lembaga perwakilan. C. Akuntabilitas atau kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban. D. Koordinasi atau keterpaduan seluruh pemangku kebijakan untuk mengintegrasikan visi misi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pasangan Rizky menghimbau agar semua pihak menjaga etika, menghindari pemberitaan yang bertujuan menjatuhkan,
menjaga integritas dan anti money politik, serta menjiwai nilai-nilai leluhur empat komunitas Borsel, yaitu Mototobiaan, Mototampiaan, Mototanoban, Lumantungo, Mototai, Lumodoo, Mosi Hapota, Mototoli Anga, Mopopiohe, Moelawa, Somahe Kaye Kahage, Sansiote Sampate Pate. Rizky Perbahan Borsel. Terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa, silakan dimanfaatkan. Cukup? Baik, terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita berikan tepuk tangan meriah. Inilah pasangan calon nomor urut 1 dan 2 yang akhirnya mengakhiri segmen pertama. Hadirin dan pemirsa, inilah segmen kedua, debat publik tahap pertama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pemilihan tahun 2020. Pada segmen yang kedua ini, pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh tim penyusun soal dengan durasi 4 menit. Perlu diperhatikan bahwa satu pertanyaan akan dijawab oleh kedua pasangan calon ini. Untuk urutan, pasangan calon yang akan mengambil amplop dan terlebih dahulu menjawab pertanyaan ini telah diundi sebelum acara debat ini. Dan yang mendapat kesempatan pertama pada kali ini di segmen kedua, yakni pasangan calon nomor urut 1. Pasangan nomor urut 1 disilakan untuk mengambil amplop di tempat yang telah disediakan. Hadirin dan pemirsa, amplop pertanyaan ini baru saja dibawakan oleh tim penyusun soal, diserahkan kepada pihak KPU, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Baik, amplop ini masih tersegel, kita lihat bersama. Saya akan buka. Harap disimak baik-baik pertanyaan ini karena saya tidak akan mengulang pertanyaan ini. Hanya sekali akan saya bacakan, kemudian akan dijawab oleh pasangan nomor urut 1, kemudian pasangan nomor urut 2. Pertanyaannya, konsep memajukan dan mengembangkan serta menyelesaikan persoalan daerah harus didasarkan pada persoalan-persoalan aktual dan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, seperti permasalahan kesehatan, pendidikan, keagamaan, pemerintahan, hukum, dan gender, serta perlindungan anak. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan inovasi pasangan calon dalam menjawab persoalan aktual di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan? Yang akan menjawab terlebih dahulu, pasangan nomor urut 1. 4 menit saya berikan bagi Anda untuk menjawab. 4 menit sudah tertera di layar. Terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaan bagaimana konsep memajukan permasalahan daerah. Terkait ada beberapa bidang yang disampaikan. Yang pertama, kaitan dengan kesehatan. Memang persoalan daerah untuk di Bolaang Mongondo Selatan kaitan dengan kesehatan ini di samping yang pertama terkait dengan tenaga kesehatan, kemudian infrastruktur kesehatan yang alhamdulillah cukup baik sekarang, yaitu baik rumah sakit maupun puskesmas. Kemudian persoalan angka kematian ibu dan bayi, dan selanjutnya yaitu persoalan stunting. Dalam ke depan nanti kami akan mengintervensi ini terutama untuk stunting. Alhamdulillah ada beberapa program yang peraturan bupati di mana stunting ini bukan cuma kesehatan tapi leading sektor. Di sana ada pendidikan, PU, kemudian ada PMD, dan kami juga telah membuat peraturan bupati regulasi terkait dengan
stunting ini harus diintervensi melalui dana desa. Yang kedua, persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan ini berhubungan dengan indeks pembangunan manusia. Apa yang terjadi di sana, termasuk terkait dengan bagaimana persoalan melek huruf. Ke depan kami akan membuat yang namanya program yang nanti tahun 2023 itu Bolsel Zero melek huruf. Itu untuk bidang pendidikan. Di samping itu kami memberikan beasiswa, dan ini selama telah kami sampaikan. Kemudian dalam bidang keagamaan, ini kami terkait dengan kerukunan beragama, dan itu proyek ibadah subuh bersama. Itu yang pertama, tidak melihat agama. Di agama Islam, Kristen, dan Buddha. Kemudian kami juga ada yang namanya zakat, pembersih diri bagi seluruh ASN, dan itu dikelola oleh Badan Amil Zakat, dan setiap bulannya kami potong melalui gaji dari seluruh ASN. Dalam bidang hukum, kami alhamdulillah membuat regulasi-regulasi termasuk ke depan nanti bagaimana regulasi tentang perizinan yang memudahkan bagi para investor yang datang ke Bola Mongondo Selatan. Untuk bidang pemerintahan, kami ke depan bagaimana menciptakan yang namanya good governance dan clean governance, yaitu pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang nantinya kita orang setiap apa yang kita lakukan dalam bidang pemerintahan akan menggunakan berbagai aplikasi yang ada. Ini mungkin untuk pemerintahan. Untuk gender dan perempuan dan perlindungan anak, gender dan perlindungan anak, ke depan nanti kita sudah ada dan ini sudah ada, yaitu tim pendampingan untuk orang-orang miskin, termasuk untuk perlindungan anak yang ada permasalahan terkait dengan masalah anak ini. Mungkin akan ditambahkan oleh Wakil Bupati. Sebagai calon Wakil Bupati kami persilakan. Terima kasih. Sebagai tambahan untuk indeks pembangunan manusia dan angka kemiskinan, kita tidak perlu malu sebagai warga Bolsel karena dikatakan kita miskin. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Bola Mongondo Selatan itu terbentuk 2008 dan dirilis oleh BPS bahwa kita menjadi daerah termiskin di Sulawesi Utara dengan angka 18 sekian persen. Alhamdulillah seiring waktu berjalan, di 2019 sudah kurang 13,27%, dan itu merupakan angka tertinggi dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di Sulawesi Utara. Di daerah lain memang benar angka kemiskinannya rendah, tapi mereka berangkat dari angka kemiskinan yang cuma 7% seperti Boltim. Di 2019 mereka cuma 6% lebih, berarti secara tidak langsung pengentasan kemiskinannya cuma 1, sekian persen. Dan Bola Mongondo Selatan menjadi daerah yang mempunyai penekanan angka kemiskinan tertinggi, yaitu sekitar 5,40%. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu yang tersisa, silakan dimanfaatkan. Cukup. Ya. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 1. Dengan waktu yang sama, 4 menit, saya persilakan pasangan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu akan terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Di mana-mana kita mengalami persoalan yang sama di seluruh daerah berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan kesehatan, pendidikan. Ini menjadi problem yang sedang kita selesaikan. Di mana negara sebenarnya sudah berpihak jauh, di mana anggaran keberpihakan 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Sebenarnya ini adalah niat untuk bagaimana kemudian pengembangan SDM yang ada di Bola Mongondo di Indonesia. Berkaitan dengan persoalan yang ada di Bola Mongondo Selatan, maka kemudian kita sedang, kalau misalnya kami berdua diberi kesempatan oleh masyarakat Bola Mongondo Selatan untuk memimpin Bola Mongondo Selatan berkaitan dengan permasalahan daerah terkait dengan pendidikan. Yang pertama, kami ingin memberikan pelayanan yang sama terkait dengan pendidikan. Semua daerah itu wajib mendapatkan hak dan pelayanan pendidikan yang sama. Menyiapkan SDM yang unggul, termasuk terkait dengan informasi teknologi, jaringan internet dan lain-lain. Di mana kemudian fakta yang kemudian hari kita lihat bahwa di wilayah timur, Sulawesi Tengah dan Timur, hari ini mereka tidak bisa menikmati yang namanya pendidikan daring karena memang tidak terkoneksinya internet di sana. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah kami yang insya Allah kami akan lakukan jika kami terpilih. Yang kedua, berkaitan dengan kesehatan, memang ini menjadi problem
di mana kemudian kita masih sangat kurang setengah hati untuk mengelola kesehatan. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya-upaya maksimal dalam kaitan menyiapkan infrastruktur. Tetapi berkaitan dengan SDM kita belum sepenuh hati. Karena itu jika kami terpilih, kami akan menyiapkan yang namanya program untuk pendidikan dokter-dokter ahli dan tenaga-tenaga kesehatan khusus yang kemudian untuk kami biayai lewat APBD. Sebagai bentuk untuk komitmen kami mewujudkan Bola Ambon Selatan yang sehat. Sehingga kemudian persoalan stunting, gizi buruk dan lain-lain, insya Allah mudah-mudahan ketika kemudian kita menyiapkan SDM yang kuat, yang sudah siap, maka tidak akan terjadi lagi. Yang ketiga berkaitan dengan hukum. Memang ini problem. Di mana-mana kemudian daerah selalu ketika dia berkembang memang selalu harus berhadapan dengan persoalan hukum. Nah, karena itu kemudian kesadaran hukum kepada seluruh masyarakat penting untuk diwujudkan. Sehingga kami ingin melakukan proses-proses sosialisasi berkaitan dengan masyarakat sadar hukum agar kemudian tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran hukum baik oleh kelompok usaha, masyarakat umum maupun oleh pemerintah itu sendiri. Yang berikut berkaitan dengan gender. Gender ini memang menjadi target nasional. Ada kesamaan gender, kesamaan hak oleh tentara gender dan laki-laki. Karena itu ketika kami terpilih, kami tentu akan melakukan memberikan ruang khusus kepada perempuan, di mana saya hari ini sudah membuktikan calon wakil saya adalah perempuan. Bentuk keberpihakan kami terhadap gender adalah menghadirkan calon wakil sebagai perempuan. Paling tidak kami harus memberi pesan kepada seluruh rakyat bahwa berkaitan dengan persoalan perempuan, maka kami yakin bahwa perempuan ketika diberi peran, diberi kesempatan, dia akan memimpin dengan baik. Terkait dengan adanya berbagai macam persoalan hari ini, Bolsel memang kita harus akui adalah daerah yang sangat tinggi kasus kriminalitas, persoalan seks, pelanggaran seks dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana kemudian kami saya kebetulan sebagai Ketua Dewan Lembaga Perlindungan Anak di daerah, ya kami sudah mengadvokasi beberapa masalah. Nah, apa yang terjadi? Kami coba melakukan kami sedang melakukan upaya-upaya bagaimana kemudian kesadaran masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, anak dan apalagi pelecehan seksual ini adalah kejahatan extraordinary. Karena itu kami selalu akan mengupayakan ketika kami terpilih, kami akan menyadarkan perempuan-perempuan di sana agar kemudian mampu membentengi diri dan paling tidak kami beri mereka peran-peran agar berkarya di Bola Ambon Selatan sehingga mereka menjadi penopang ekonomi rakyat yang hari ini kemudian UMKM paling banyak dikuasai oleh yang namanya kaum perempuan. Kerajinan-kerajinan itu ke perempuan juga. Maka kami kalau kami terpilih, kami akan memberi ruang yang sebanyak-banyaknya kepada perempuan agar perempuan dapat diberi ruang yang cukup kuat dan disupport melalui dana APBD. Saya pikir itu, terima kasih. Tambahan. Masih ada 30 detik, silakan. Terima kasih. Kami mengambil di bidang pendidikan. Pendidikan itu ya terdiri pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan formal yaitu SD sampai perguruan tinggi dan pendidikan luar sekolah seperti apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 tadi bahwa masih terbanyak melek huruf dan insya Allah apabila kami terpilih kami akan mendata kembali anak-anak yang putus sekolah dan insya Allah kami akan tingkatkan. Masih ada waktu yang tersisa? Terima kasih. Kemudian untuk pemerintahan yang baik sehubungan dengan tema yang ada saat ini memang pemerintahan sekarang ini selesai waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Jawaban tersebut juga sekaligus mengakhiri segmen kedua kita pada debat kali ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, saat ini kita masuk pada segmen yang ketiga. Pada segmen yang ketiga ini masih sama seperti segmen kedua. Paslon akan mengambil pertanyaan, amplop pertanyaan yang tersedia dan akan menjawab, tunggu sebentar, akan menjawab dengan durasi yang sama, 4 menit saya berikan untuk setiap paslon. Jika pada segmen yang kedua tadi, yang mengambil terlebih dahulu adalah pasangan nomor urut 1, maka agar adil, pada segmen yang ketiga ini saya silakan pasangan nomor urut 2 untuk mengambil amplop yang tersedia. Baik, dibawa ke moderator, Bu. Masih tersegel, hadirin dan pemirsa, paslon, saya akan buka.
Harap disimak baik-baik pasangan nomor urut 1 dan 2, karena saya hanya akan membacakan pertanyaan ini satu kali, kemudian akan dijawab oleh pasangan nomor urut 2 terlebih dahulu, kemudian pasangan nomor urut 1. Persoalan lingkungan hidup, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, dan IPTEX di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan adalah persoalan-persoalan aktual yang dihadapi daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan inovasi pasangan calon dalam menjawab persoalan aktual di atas? 4 menit saya berikan terlebih dahulu untuk pasangan nomor urut 2 menjawab. Waktu tertera di layar. Terhitung ketika Anda mulai berbicara. Ya, berkaitan dengan problem yang sedang kita alami, di mana kemudian lingkungan ini menjadi isu internasional. Nah, kesadaran ini harus terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah wajib mengintervensi, di mana kemudian kita harus memberi contoh di awal bahwa sesungguhnya pemerintah taat dan patuh pada persoalan lingkungan. Nah, berkaitan misalnya dengan infrastruktur pembangunan, di mana kemudian ketika tidak butuh AMDAL dan kemudian harus dibutuhkan UKL UPL, maka kami harus menyiapkan dokumen itu. Kami memberi contoh. Karena itu problem lingkungan ini harus kita waspadai dengan baik, karena di mana praktek-praktek investasi juga kadang-kadang kita menyalahi ketentuan-ketentuan terkait dengan lingkungan. Karena itu jika kami terpilih, yang pertama kami akan berkoordinasi dengan pihak penegakan hukum berkaitan dengan siapa saja yang akan melakukan pelanggaran terkait dengan lingkungan, karena ini kejahatan dunia. Yang kedua, berkaitan dengan IPTEX, informasi teknologi, kami sekali lagi, di mana kemudian daerah kami sampai kenapa hari ini justru faktanya terjadi debat live ini dilaksanakan di ibu kota provinsi, karena memang secara keseluruhan daerah kami belum terkoneksi dengan internet yang baik. Karena itu kemudian ketika bicara ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kemudian di zaman 4.0 ini kita wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu ketika kami terpilih, yang paling pokok bagi kami adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat, semua warga untuk kemudian tetap aktif menggunakan yang namanya informasi teknologi melalui perkembangan yang terkini. Yang berikut berkaitan dengan apa tadi? Apa tadi? Ya. Kami ingin memberikan pernyataan bahwa sesungguhnya keberpihakan kami, di mana kemudian permasalahan daerah ini yang semuanya sama, urgensinya sama, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan IPTEX, berkaitan dengan penegakan hukum dan lain-lain. Karena itu kemudian kami berkonsentrasi pada 2 hal. Yang pertama, kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait. Yang kedua, kami berkomitmen untuk menegakkan hukum bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terkait dengan apa yang telah menjadi komitmen bersama. Saya pikir itu masih ada tambahan dari wakil, silakan. Terima kasih. Terkait dengan lingkungan hidup, saat ini kan sampah di mana-mana. Oleh karena itu, apabila kami terpilih, insya Allah sampah yang ada di Bolaang Mongondo Selatan akan teratasi. Selanjutnya, masalah tambang. Masalah tambang juga saat ini masih memang luar biasa. Tetapi insya Allah apabila kami terpilih, dan kami akan tertibkan tambang-tambang liar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Masih ada waktu 1 menit lebih, silakan dimanfaatkan. Masalah hukum mengenai lingkungan, karena sekarang ini marak di sana sini mengenai penambangan hutan. Insya Allah apabila kami terpilih, insya Allah akan bisa juga teratasi. Tentu ada sanksinya. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apakah akan dimanfaatkan? Cukup? Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, dengan pertanyaan yang sama akan dijawab oleh pasangan nomor urut 1 dengan durasi yang sama 4 menit. 4 menit terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, persoalan lingkungan hidup.
persoalan lingkungan hidup, maka kami dan ini sudah dilaksanakan dan akan kami lanjutkan dan tingkatkan. Setiap program dan kegiatan baik itu jalan dan infrastruktur lainnya harus melalui kajian strategis lingkungan hidup, strategis KLHS namanya. Begitu juga harus ada UPL, IPL. Kemudian apapun yang dibangun di Bolang Mondow Selatan, apalagi itu investasi yang berhubungan misalnya dengan pertambangan, maka harus ada kajian AMDAL-nya. Selanjutnya terkait dengan infrastruktur, persoalan infrastruktur ke depan nanti kami masih dalam visi yang sama, yaitu bagaimana infrastruktur ibu kota kabupaten, infrastruktur ibu kota kecamatan, dan di samping itu infrastruktur jalan yang ada di desa-desa. Alhamdulillah sudah 90% infrastruktur jalan di desa ini sudah mengalami peningkatan. Ke depan nanti kami akan tingkatkan bagaimana infrastruktur jalan perkebunan dan jalan usaha tani yang nantinya ini akan menurunkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan yang namanya nilai tukar petani. Di samping itu infrastruktur air bersih dan infrastruktur lainnya ini menjadi perhatian kami, termasuk infrastruktur untuk penunjang sektor pariwisata, di mana fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada di Bolang Mondow Selatan harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Yang berikut terkait dengan ekonomi. Ekonomi ini bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Yang berhubungan dengan itu bagaimana di bidang pertanian, di bidang perikanan, kemudian perkebunan, kemudian nanti ini akan ditingkatkan bagaimana mengintervensi melalui program-program yang justru membantu sehingga akan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Terkait dengan iptek, maka kita memanfaatkan ini. Mohon maaf, kami sudah di Bolsel ini, cuman karena bencana, itu sudah jalan proyek dari BUMN baik Indosat, Icon Place dan telekomunikasi, yaitu jaringan fiber optik namanya. Kalau ini terkoneksi sampai ke seluruh desa, maka insya Allah yang menjadi keluhan daripada masyarakat ini akan terlayani, termasuk dalam persoalan teknologi, yaitu jaringan internet yang menjadi keluhan masyarakat selama ini. Dan kenapa kami sampaikan itu? Sudah jalan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kabel Indosat itu seperti yang kita lihat mulai dari Pesigadan, cuman karena bencana banjir barusan, kemudian juga fiber optik yang seperti kita lihat yang warna kuning itu yang di jalur Doloduo sampai Molibagu, itu adalah fiber optik yang nantinya akan menjawab persoalan-persoalan terkait dengan telekomunikasi dan informasi yang ada di Bolang Mondow Selatan. Mungkin ada tambahan dari calon wakil bupati, saya persilakan. Terima kasih. Semua pelaksanaan pembangunan di Bolang Mondow Selatan seperti dikatakan oleh bupati itu melalui kajian lingkungan hidup yang strategis, tentu dengan adanya apalagi hari ini Bolang Mondow Selatan menjadi sasaran dari penambang-penambang liar. Untuk itu ke depan ini akan kami tertibkan dengan membuka peluang untuk investasi dan memberi ruang untuk pengurusan izin, dan kesemuan izin dari pertambangan ini adalah menjadi tanggung jawab provinsi, sehingga kami tinggal mengarahkan, memfasilitasi mereka supaya dalam pelaksanaan di lapangan dihindari hal-hal yang dapat merusak lingkungan secara tidak teratur. Kemudian semua itu kami laksanakan untuk kepentingan masyarakat, yang mana masyarakat Bolang Mondow Selatan rata-rata juga adalah merupakan penambang. Kalau kami biarkan, kami tidak fasilitasi, mereka akan menjadi penambang liar dan tentu lebih akan merusak daerah kita. Untuk itu kami arahkan mereka, kami naungi dan kami fasilitasi pengurusan izinnya, sehingga ke depan hasil bumi yang ada di Bolang Mondow Selatan akan dinikmati oleh rakyat Bolang Mondow Selatan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa, semua pertanyaan yang disiapkan oleh tim penyusun soal hari ini telah dijawab oleh kedua pasangan calon. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon.
Hadirin dan pemirsa, kali ini kita masuk dalam segmen 4, debat publik tahap pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, pemilihan tahun 2020. Pada segmen keempat ini berbeda dengan segmen-segmen sebelumnya. Pada segmen keempat ini, pasangan calon akan memberikan pertanyaan dengan durasi 2 menit kepada pasangan calon lainnya, kemudian akan dijawab oleh pasangan calon lainnya dengan durasi 4 menit, kemudian akan ditanggapi kembali oleh paslon yang memberikan pertanyaan selama 2 menit. Saya tegaskan kembali tata tertib yang sudah saya bacakan di awal, yakni terkait dilarang bertanya tentang persoalan pribadi dan sara ke pasangan calon lainnya. Jika Anda memberikan pertanyaan atau pernyataan yang melanggar tata tertib ini, maka saya tak segan-segan akan memberhentikan pernyataan dan pertanyaan Anda. Cukup jelas kedua paslon? Baik, kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Untuk urutan telah diundi sebelum debat ini berlangsung dan kesempatan pertama didapatkan oleh pasangan nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. 2 menit untuk memberikan pertanyaan. Waktu tertera di layar akan terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan tema hari ini adalah permasalahan dan memajukan daerah, di mana kita tahu bersama bahwa sama-sama kita kemarin di penyelenggaraan pemerintahan dan sampai saya keluar, saya berakhir, maka ada satu hal yang tidak pernah terselesaikan oleh pemerintah Bolaang Mongondo Selatan hari ini, yaitu antara misdata yang dimiliki oleh Capil dan data yang dimiliki oleh BPS terkait kependudukan. Apa langkah dan inovasi yang akan Anda lakukan ketika Anda terpilih kembali? Karena problem ini sudah 10 tahun sejak Bolsel berdiri, 12 tahun tidak bisa terselesaikan. Ini sampai hari ini. Disitulah kemudian kenapa Bolsel selalu diperhadapkan dengan urusan data yang kemudian terkadang tidak sesuai dengan faktual di lapangan, di mana kemudian kita sudah berusaha secara maksimal, tapi kemudian kita juga masih melihat bahwa masih banyak problem-problem yang terjadi terkait dengan kependudukan. Nah, ini yang menjadi penting. Karena soal data kependudukan menjadi awal dari kemudian kita menghitung persoalan segala yang terjadi di Bolsel, baik itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB dan lain-lain. Nah, bagaimana upaya akan Anda lakukan? Karena ini adalah problem yang tidak pernah terselesaikan sampai dengan hari ini. Apa kira-kira langkah-langkah yang akan Anda lakukan ketika Anda terpilih kembali berkaitan dengan misdata antara BPS dan data yang dimiliki oleh data Capil? Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup. Baik, akan dijawab oleh pasangan nomor urut 1 dengan durasi 4 menit. Terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari pasangan nomor urut 2 terkait dengan persoalan data kependudukan yang sampai dengan hari ini tidak ada titik temu antara Duscapil dengan BPS. Mohon maaf Bapak dan Ibu paslon nomor 2, kaitan dengan data ini mulai tahun kemarin ini data sudah terkoneksi dengan baik. Ke depan kami sudah mengadakan MOU dengan BPS kaitan dengan data-data baik pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran, PDRB dan lain sebagainya. Tapi terkait dengan data kependudukan kita di Bolsel hari ini, alhamdulillah memang sudah menggunakan database yang dianjurkan oleh Mendagri melalui Dirjen Kependudukan. Dan itu setelah kami lakukan, terbukti dengan kaitan dengan data pemilih yang ada. Dan alhamdulillah hari ini walaupun belum sepalit-palit yang diinginkan oleh masyarakat, tapi data pemilih hari ini terupdate, termasuk juga data terkait dengan kependudukan. Nah, hanya persoalan antara BPS dengan Dukcapil. Alhamdulillah kami telah mengadakan MOU dan itu akan ditindaklanjuti tahun depan antara Bapeda dan BPS kaitan dengan Bolsel dalam angka untuk tahun 2021. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan? Cukup. Masih ada waktu? 2 menit? Cukup. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1 dan saat ini akan ditanggapi oleh pasangan nomor urut 2 yang memberikan pertanyaan tersebut. 2 menit terhitung ketika Anda mulai berbicara.
Halo, ya baik, terima kasih. Saya pikir ini adalah sebuah inovasi. Tetapi memang saya melihat secara fakta bahwa terkait dengan data penerima BPJS itu juga karena persoalan data. Nah, ini kan ini juga belum terselesaikan. Karena itu kemarin ketika kemudian kita mencoba mengevaluasi persoalan penerima BPJS antara data BPS dan data kependudukan, akhirnya miss kurang lebih hampir 2.000. Nah, ini juga yang saya pikir kalau kemudian data pemilih kemarin, saya pikir ini memang karena ada pantarli yang dilakukan oleh KPU secara sendiri, secara manual, secara independen mandiri. Tetapi berkaitan dengan data kependudukan Bola Amundos Selatan ini kan memang ada problem yang tidak bisa terselesaikan sampai hari ini. Karena memang kita semua tahu bahwa di Undang-Undang 30 kita sudah melakukan upaya rekayasa data ya, terkait dengan kependudukan. Nah, ini yang kemudian harus diteruskan dan harus dilakukan upaya-upaya yang lebih efektif berkaitan dengan soal kependudukan. Karena itu juga saya sangat pesimis begitu berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kemudian kita masih tetap terkonsentrasi dengan cara-cara dan gaya-gaya yang kemarin masih terlalu konvensional melakukan upaya-upaya pencocokan data antara yang dimiliki oleh Dukcapil dan BPS. Nah, ini juga yang harus segera yang menurut saya penting untuk ditindaklanjuti. Karena itu saya masih kurang meyakini bahwa 2021 data kependudukan Bolsel akan clear and clean berkaitan dengan antara miss di BPS dan missnya di Dukcapil. Saya masih, karena itu saran saya jika Bapak terpilih harusnya kita memiliki big data. Karena big data itulah yang menjadi awal dari kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya penyelarasan data berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan daerah, di mana data itu menjadi penting untuk semua urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Saya terima kasih. Masih ada waktu, silakan dimanfaatkan. Terima kasih. Disampaikan kepada calon nomor 1, insya Allah kita akan terpilih. Ini masalah data ini luar biasa sekali. Untuk apalagi ini masalah data yang dari Capil dengan BPS itu beda sekali. Jadi setidaknya itu pegawainya selesai, waktu selesai. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. 2 menit untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baik. Pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Bagaimana mewujudkan visi yang dalam visi Bapak apabila terpilih, yaitu menjadikan Bola Amundos Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Sementara masih banyak persoalan-persoalan daerah termasuk persoalan kebutuhan dasar yang harus diselesaikan. Kemudian dikaitkan dengan persoalan anggaran yang ada di Bola Amundos Selatan. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan jika masih menambahkan pertanyaan. Cukup? Baik, cukup. Pertanyaan ini akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi 4 menit. 4 menit tertera di layar. Terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Kami dan saya dan wakil saya berkomitmen bahwa ketika kami diberi kesempatan untuk memimpin Bola Amundos Selatan 5 tahun ke depan, kami akan berkomitmen mewujudkan Bola Amundos Selatan ya sebagai pusat pangan nasional yang inovatif, maju dan berdaya saing. Kami optimis bahwa ini dapat terwujud sebagaimana yang kami harapkan. Kami punya 9 misi yang kami jabarkan dan 10 program yang nanti akan kami jalankan di tahun pertama, tahun kedua sampai tahun kelima. Di mana kemudian kita sangat melihat secara fakta di lapangan bahwa angka kemiskinan Bola Amundos Selatan yang hari ini masih tinggi, dan kemudian ketika itu dikaitkan dengan perbandingan daerah lain, saya kira itu tidak relevan. Karena tidak ada dalam indikator pengukuran angka kemiskinan suatu daerah diukur dengan daerah lain. Harusnya kita lebih kepada kemudian bagaimana mengatasi angka kemiskinan itu sendiri secara sesuai dengan mekanisme dan aturan dan indikator-indikator yang disyaratkan oleh BPS dalam konteks penekanan angka kemiskinan. Karena itu yang pertama misi kami adalah kami ingin mewujudkan Bola Amundos Selatan ini rakyatnya sejahtera. Karena 10 tahun pembangunan Bola Amundos Selatan ketika kemudian kita mengakumulatif,
Kalau kita menghitung PDRB antara jumlah penduduk yang hanya 8.000 dan jumlah uang yang masuk ke daerah kurang lebih hampir 5 triliun di 10 tahun terakhir, sesungguhnya kita sudah dalam konteks sejahtera. Nah, persoalan problem adalah ketika kemudian pemerintah yang 10 tahun yang lalu hanya konsentrasi pada infrastruktur. Nah, 10 tahun ini sudah cukup untuk membangun infrastruktur menurut saya, dan sehingga itu kemudian kita akan melakukan upaya pendekatan program lebih kepada stimulan dan bantuan sosial. Bantuan stimulan ini adalah bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi kerakyatan, di mana kemudian ekonomi kerakyatan ini harus menyasar kepada penerima manfaat, yaitu UMKM dan petani serta nelayan yang punya usaha kecil. Nah, semangatnya adalah bahwa ketika kita selaraskan dengan program pemerintah dalam rangka menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran, kami yakin dan kami percaya ini bisa dapat diwujudkan. Soal penganggaran, saya pikir pada porsi belanja barang dan jasa serta belanja modal berkaitan dengan anggaran yang bersumber dana alokasi umum, kita paling banyak kemudian menggunakan sisa anggaran dari sisa belanja tidak langsung itu untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Padahal sesungguhnya menurut saya infrastruktur cukup dibangun dengan dana DAK dan dana-dana lain yang sumbernya juga transfer dari pusat daerah. Karena itu 8.741 masyarakat miskin yang hari ini belum dapat diatasi oleh teman-teman pemerintah yang kemarin, insya Allah menjadi target kami, akan kami wujudkan mimpinya menjadi rakyat sejahtera, dan insya Allah dalam kepemimpinan kami 5 tahun kami akan mampu mewujudkan mimpi Bola Amundos Selatan untuk turun minimal 5 digit dari angka kemiskinan hari ini 13,24%. Kami meyakini itu. Alasannya sederhana, bahwa infrastruktur di mana-mana sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, tapi kemudian kita tidak memfasilitasi mereka dengan permodalan. Karena itu menurut saya secara hitungan ekonomi berkaitan dengan bagaimana kemudian kita menekan angka kemiskinan, angka pengangguran. Nah, saya yakin dan saya percaya bahwa ketika kemudian kita melaksanakan program ini, insya Allah rakyat akan lebih sejahtera. Soal anggaran, saya yakin teman-teman yang hari ini sudah pernah menjabat tidak perlu harus bertanya soal anggaran, karena memang anggaran kita cukup besar, 338 miliar DAU-nya. Nah, itu kita yakin ketika kemudian dikurangi belanja tidak langsung, insya Allah sisanya itu kita akan gunakan, dikurangi belanja rutin, kita akan manfaatkan untuk kepentingan mensubsidi 8.741 kepala keluarga miskin sebagaimana data BPS. Kami tidak akan pernah tidak akan melakukan berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan yang kemudian mubazir, kemudian apalagi itu kegiatan-kegiatan duplikasi yang berulang, di mana kemudian konteks pembentukan dan penyusunan struktur APBD kita yakin dan kita percaya dari tahun ke tahun kita selalu menggunakan mekanisme duplikasi. Nah, ini berulang-ulang, padahal kemudian pemanfaatnya sama, kemudian sasarannya sama. Karena itu kami akan melakukan upaya inovasi, di mana kami insya Allah terpilih, kami akan melakukan yang namanya program lebih kepada program langsung pada rakyat untuk peningkatan modal usahanya melalui dana stimulan dan bantuan sosial. Terima kasih. Masih ada 17 detik, silakan jika ingin menambahkan. Ya, tambahan. Saya juga kemudian sedikit mengkritisi kebijakan ketika kemudian hari ini teman-teman di pemerintah mengatakan bahwa akan ada upaya perlindungan terhadap penambang, tapi kemudian hari ini ada upaya pembiaran terhadap pelaku-pelaku penambang yang ilegal menggunakan alat berat yang merusak lingkungan dan lain-lain. Itu juga kami harus waktu selesai. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Kini saatnya pasangan nomor urut 1 akan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2. Saya berikan waktu 2 menit terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih, jawabannya sudah disampaikan, tapi saya belum puas dengan jawaban. Yang ingin saya tanyakan, mewujudkan lumbung pangan. Kalau cerita pangan berarti komoditi apa yang sehingga secara nasional akan melihat ke bolsel. Nah, contoh misalnya pangan padi, misalnya jagung. Nah, sementara luas sawah kita saja hanya 2.284 hektar. Atau dalam misalnya hortikultura, hortikultura apa yang dikembangkan karena bicara pangan, sehingga itu saya masih pesimis apalagi dengan jawaban tadi. Yang ingin saya tanyakan, visi mewujudkan lumbung pangan nasional berarti sama dengan bolmong dulu, lumbung berasnya Sulawesi Utara. Kalau dalam visi ini mewujudkan jadikan bolsel sebagai lumbung pangan, yang konkretnya apa sih? Apakah pangan atau hortikultura? Itu. Karena dalam visi itu mewujudkan lumbung pangan itu. Baik, terima kasih. Masih ada 1 menit, silakan ditambahkan. Calon Wakil Bupati, cukup. Ya.
Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon yang telah memberikan pertanyaan, menjawab, dan juga menanggapi. Inilah akhir segmen 4. Hadirin dan pemirsa, inilah segmen terakhir. Segmen 5, debat publik tahap pertama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pemilihan tahun 2020. Pada segmen terakhir atau segmen kelima ini, pasangan calon akan diberikan waktu untuk memberikan pernyataan penutup. Masing-masing untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati diberikan 2 menit. Kita awali dari pasangan nomor urut 1, calon Bupati. 2 menit saya berikan, terhitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Utara yang berbahagia, lebih khusus masyarakat Bolaang Mongondo Selatan. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pada closing statement ini. Yang pertama, kepemimpinan adalah keteladanan. Kepemimpinan adalah kejujuran, kepemimpinan adalah keikhlasan, kepemimpinan adalah pengorbanan. Kepemimpinan adalah kesabaran. Menjadi pemimpin harus menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Menjadi pemimpin harus berjuang. Bagaimana berjuang? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berjuang menurunkan angka kemiskinan. Di samping itu pemimpin harus tulus dan ikhlas. Itu bagaimana memimpin daerah Bolaang Mongondo Selatan. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan pengorbanan. Rela bagaimana meninggalkan istri dan anak-anak dan bahkan keluarga. Dan kami telah dididik bagaimana kami siap menangis dan tertawa bersama rakyat. Yang kedua, untuk itu, jangan lupa memilih pasangan Haji Iskandar Kamaru dan Dedi Abdul Hamid nomor urut 1 pada tanggal 9 Desember nanti. Yang ketiga, di tengah pandemi sekarang ini, Corona dan menjadi persoalan kita, jangan lupa 3, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan 1, jaga kesehatan. Demikian mototoli anga, mopopo elawa, mohobatu, mototompian, mototabian, bomo totanoban, lumodo ita mototai, lumantungo ita mototai. Somahekahekahage sang siote, sang pate-pate. Bilahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 20 detik. Akan dimanfaatkan? Cukup. Baik, waktu yang sama saya berikan kepada calon Wakil Bupati pasangan nomor urut 1, 2 menit. Terhitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Saya sebagai pendamping dari Pak Iskandar Kamaru sebagai pasangan nomor 1 mengajak kepada seluruh masyarakat Bolaang Mongondo Selatan untuk mari kita bersama-sama memikirkan Bolaang Mongondo Selatan. Insya Allah kami terpilih nanti, kami akan membangun bersama rakyat. Kita jauhkan rasa egoisme pribadi kita masing-masing. Mari kita memilih secara cerdas dan tulus dan ikhlas demi kemajuan Bolaang Mongondo Selatan. Pilihlah calon yang kalian sudah kenal, pilih calon yang menurut kalian baik, dan semua calon itu insya Allah ada di kami sebagai pasangan nomor urut 1. Kami calon yang biasa-biasa, yang tidak merasa pintar, tapi pintar merasa apa yang menjadi keluhan, kebutuhan dari masyarakat. Insya Allah selama kepemimpinan kami ke depan akan kami penuhi dan akan kami kurangi apa yang menjadi kendala-kendala di masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan yang lebih maju ke depan. Dan kepada kita semua, mari tetap kita patuh terhadap protokol kesehatan dalam mencegah menularnya atau menyebarnya virus COVID-19 yang sampai dengan hari ini menjadi wabah secara internasional
dan mempengaruhi sistem perekonomian di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk itu, mari sama-sama kepada seluruh rakyat Bolang Mongondo Selatan untuk tetap patuh dan saling baku-baku dengar supaya semua kita orang yang ada di Bolang Mongondo Selatan akan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya pas. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk pasangan nomor urut 1. Kesempatan yang sama saya berikan kepada pasangan nomor urut 2. Diawali dengan calon bupati 2 menit. Terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada seluruh masyarakat Bolang Mongondo Selatan, baik dari Kecamatan Posigadan, Tomini, Helumo, Bolang, Uki, Pinolosian Induk, Pinolosian Tengah, dan Pinolosian Timur. Semoga melalui siaran langsung TVRI ini saya ingin menegaskan kembali kepada Bapak Ibu sekalian masyarakat Bolang Mongondo Selatan bahwa jika kepercayaan itu diberikan kepada kami sebagai Bupati Wakil Bupati Bolang Mongondo Selatan 2020-2025, maka mimpi kami, mimpi kita semua mewujudkan Bolang Mongondo Selatan yang sejahtera sebagai pusat pangan nasional itu akan terwujud insya Allah dengan program yang kami tawarkan, stimulan 10 juta per kepala keluarga. Yang kedua, kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pangan bukan cuma sekedar apa yang dilihat dari aspek pertanian, tetapi pangan itu juga adalah semua termasuk perikanan. PDRB, penyumbang PDRB tertinggi di Bolang Mongondo Selatan adalah sektor pertanian, sektor perikanan. Karena itu dua sektor unggulan ini sebagai leading sektor di Bolang Mongondo Selatan kami akan jadikan sebagai modal yang paling pokok untuk kami wujudkan mimpi Bolang Mongondo Selatan sebagai daerah yang sejahtera. Di sisi lain, kami yakin dan kami percaya bahwa di tangan kami berdua, Bolang Mongondo Selatan akan lebih maju dari hari ini. Biarlah mereka 10 tahun yang lalu gagal untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Bolang Mongondo Selatan, di mana kemudian angka kemiskinannya masih tinggi, penganggurannya masih tinggi, indeks pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Karena itu percayakan kepada kami untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Bolang Mongondo Selatan dari angka kebodohan yang paling tinggi dan angka kemiskinan paling tinggi. Insya Allah kami berkomitmen untuk mewujudkan mimpi kita semua. Sekali lagi, kami datang untuk mengabdi, bukan untuk memperkaya diri. Kami datang untuk menghibahkan dan mewakafkan diri ini demi rakyat Bolang Mongondo Selatan. Kami yakin dan kami percaya kita semua di garis yang sama, di garis perjuangan yang sama, bahwa kita ingin perubahan. Kita selamatkan Bolang Mongondo Selatan secara bersama-sama, karena hanya di tangan kita nasib kita bisa kita rubah. Jangan pernah berharap akan ada perubahan jika kita tidak mau berubah. Karena itu pesan saya yang terakhir pada kita semua, kita jaga bersama Bolang Mongondo Selatan. Insya Allah Bolang Mongondo Selatan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya pas. 2 menit saya berikan kepada calon wakil bupati pasangan nomor urut 2. Terima kasih atas kesempatan. Alhamdulillah pelaksanaan debat calon bupati dan wakil bupati untuk pasangan nomor 1 dan nomor 2 telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bolang Mongondo Selatan, insya Allah apabila kami terpilih, insya Allah program-program yang kami sampaikan insya Allah akan terwujud, dan insya Allah memohon doa restu kepada seluruh masyarakat, dan insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semua sehat-sehat selalu. Dan pada tanggal 9 Desember 2020 jangan lupa pilih nomor 2, Rizky kita, Riston Selvia kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu yang tersisa, silakan. Ingin dimanfaatkan oleh calon wakil bupati? Terima kasih. Kami tambahkan untuk seluruh warga masyarakat Bolang Mongondo Selatan, pilihlah sesuai hati nurani. Dan saya sebagai kaum perempuan, pilihlah saya. Insya Allah urusan perempuan insya Allah kami akan perhatikan apabila kami terpilih pada tanggal 9 Desember 2020. Baik, masih ada waktu ingin dimanfaatkan? Cukup. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk pasangan nomor urut 2.
Hadirin dan pemirsa, segmen 5 sekaligus mengakhiri debat publik tahap pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pemilihan tahun 2020. Demikian, terima kasih untuk kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi pada debat publik selanjutnya.